Engkau Allah yang luar biasa buat hidup kami. Tenanglah jiwaku Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu, jiwaku tenanglah, jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kau lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku
Syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh benar Tuhan, tenanglah jiwa kami berada di dalam naungan sayap-Mu. Di dalam kasih anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang tidak berubah Tuhan. Setiap hari lepas setiap hari buat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih boleh menikmati kasih setia-Mu. Oh, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan semakin lekat dengan hidup-Mu, dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan berfirman-Lah, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh termeterai di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan firman-Mu. Kami mau serahkan Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak setiap kita pada pagi hari ini untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun subtema yang akan kita renungkan selama sebulan ini Bapak Ibu Saudara, yaitu mengenai luka batin dan inner healing. Ya, luka batin dan inner healing di dalam setiap kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merasa bahwa sebenarnya luka batin yang ada di dalam setiap kehidupan kita itu sebenarnya sudah ada dan bisa terjadi sejak di dalam kandungan dari ibu kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika mungkin kita belum keluar atau lahir di dalam dunia ini ya, luka batin itu bisa saja terjadi kepada setiap pribadi kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Dan bahkan kita sering menganggap ya, masalah-masalah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, masalah-masalah yang menurut kita itu besar, tetapi kita menganggapnya sepele Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara ya, di dalam kehidupan berkeluarga mungkin ada orang tua ya yang membentak anak ya, atau mungkin orang tua yang memukul atau menjewer anaknya Bapak Ibu Saudara. Mungkin menurut kita sebagai orang tua itu merupakan hal yang wajar karena kita memberikan didikan kepada anak kita ya. Tetapi tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, hal tersebut itu meninggalkan luka, goresan di dalam hati anak kita bersama Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang menjadi fakta ya, orang yang memiliki luka batin itu cenderung melukai akan hati orang lain juga Bapak Ibu Saudara ya. Jadi apa yang ia terima dalam setiap kehidupannya, maka juga itu akan dipraktekkan kepada orang lain Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mendidik anak kita itu dengan hal yang keras, maka ketika nanti anak kita berkeluarga, dia juga akan memberikan didikan yang keras juga kepada anak-anak mereka ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai contoh ya, cenderung orang itu melukai akan hati orang lain itu bisa karena
dilatar belakangi oleh permasalahan. Pertama itu masalah penolakan ya dari orang tua atau dari keluarga. Lalu yang kedua adalah kurangnya kasih sayang ya yang ia terima. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, manusia lahir di dunia itu juga memerlukan kasih akan sesama di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak ada hidup di dalam kasih, atau hidup kita ini hidup di dalam dendam, hidup di dalam emosi Bapak Ibu Saudara, maka setiap apa yang kita kerjakan itu juga akan terjadi demikian Bapak Ibu Saudara. Dan akibat dari luka batin ini Bapak Ibu Saudara juga akan mempengaruhi akan kehidupan kita, baik melalui gejala fisik yaitu di dalam setiap tubuh kita, lalu juga di dalam gejala kerohanian di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyimpan akan luka batin di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang-orang Kristen, bahkan anak-anak Tuhan sudah melayani, bahkan masih menyimpan luka batin di dalam setiap kehidupannya ya. Jadi mungkin orang melihat wah luar biasa pelayanannya, luar biasa diberkati Tuhan ya. Tetapi pada kenyataannya dia masih menyimpan luka batin. Dan ada Bapak Ibu Saudara juga hamba Tuhan juga demikian Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kehidupan perjalanan kita itu akan bisa berjalan maksimal bersama dengan Tuhan ketika kita masih menyimpan luka batin, luka hati di dalam setiap kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau melepaskan, kita mau menerima akan pemulihan daripada Tuhan. Kita tidak mau menyimpan luka batin itu di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini ada 3 hal Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita rindu untuk kita mengalami kesembuhan dari luka batin ini. Karena kita ini sudah diciptakan oleh Tuhan itu untuk tujuan yang mulia Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu bukan untuk memenuhi bumi ini Bapak Ibu Saudara ya, tetapi dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita memuliakan Tuhan, maka kita tidak boleh lagi menyimpan luka batin di dalam setiap kehidupan kita. Karena luka batin itu Bapak Ibu Saudara, jika tidak disembuhkan, jika tidak dilepaskan, maka hasilnya adalah ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika luka batin itu tidak disembuhkan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Amsal 14 ayat ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amin ya. Jadi ini kengerian yang akan kita alami Bapak Ibu Saudara ketika luka batin itu tidak dilepaskan dari hidup kita. Jadi luka batin itu salah satunya adalah iri hati Bapak Ibu Saudara ya. Iri hati, dendam, kepahitan, ini salah satu luka batin di dalam setiap kehidupan kita yang mau tidak mau kita harus melepaskannya Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan tetapi iri hati itu membusukkan tulang ya. Jadi arti membusukkan tulang ini bahwa akan memberikan dampak yang ngeri bagi setiap kehidupan kita, kesehatan tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Seperti sel kanker Bapak Ibu Saudara yang jika tidak dibersihkan maka itu akan terus menggerogoti di dalam setiap tubuh kita. Dan pada akhirnya adalah juga akan mempengaruhi setiap kesehatan kita. Lalu begitu juga dengan perjalanan kerohanian kita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Ya. Jadi ketika kita mau mengasihi Allah tetapi kita tidak mengasihi saudara kita Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan kita adalah pendusta Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika kita mengasihi Allah, maka kita juga harus dapat mengasihi saudara kita
Ya, walaupun saudara yang kita kasih itu sudah membuat hati kita sakit, membuat hati kecewa, membuat hati kita dengki dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah perintah dari Tuhan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh sebab itu, untuk kita mengalami pemulihan daripada Tuhan dari luka batin, maka kita harus mau disembuhkan oleh Tuhan. Yang pertama yang dapat kita kerjakan Bapak Ibu Saudara untuk kita dilepaskan dari luka batin, yaitu adalah memiliki sikap hati yang terbuka kepada Tuhan. Kita buka di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Jadi poin pertama yang dapat kita renungkan untuk kita mau disembuhkan dari luka batin, yang pertama adalah datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang terbuka kepada Tuhan. Karena dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi di sini dapat kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, beban berat yang ada di dalam setiap hati kita, luka-luka batin yang kita alami, goresan kekecewaan yang kita pernah lalui Bapak Ibu Saudara, itu akan dapat dihapus oleh Tuhan ketika kita datang kepada Dia Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak akan bisa untuk memulihkan setiap kehidupan kita kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan. Oke, jadi poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara sangat penting. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang terbuka untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar setiap kita mendapatkan kesembuhan dari luka batin kita, yaitu adalah kita menjaga hati kita untuk tidak terluka kembali. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita menjaga setiap hati kita? Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Ya. Jadi poin yang kedua, bagaimana kita dapat menjaga hati kita untuk tidak terluka kembali Bapak Ibu Saudara, yaitu kita hidup di dalam roh daripada Allah, yaitu dengan cara kita hidup di dalam pimpinan daripada Tuhan, yaitu dengan cara kita menjalin hubungan, berkomunikasi senantiasa kepada Tuhan, ada relasi yang erat kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena inilah Bapak Ibu Saudara yang akan menguatkan setiap akan hati kita, yang menguatkan setiap akan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah berikan kesempatan bagi luka hati, bagi kekecewaan, bagi iri hati dalam setiap kehidupan kita jika kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang tidak kalah penting, bagaimana caranya agar setiap kita ini mengalami kesembuhan daripada luka batin kita. Yang ketiga adalah kita hidup di dalam jalan daripada Tuhan. Karena kita tahu kehidupan kita yang lama sudah ditebus oleh Tuhan, yaitu lewat kematian Tuhan di atas kayu salib, maka kehidupan kita yang lama sudah ditebus oleh Tuhan menjadi kehidupan yang baru. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi poin yang ketiga, untuk kita disembuhkan dari luka batin Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dan tinggal di dalam jalan daripada Tuhan. Karena mengapa demikian Bapak Ibu Saudara?
Karena kita ini sudah ditebus oleh kematian Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh bahwa Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, yang dulu hidupnya itu seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ketika Rasul Paulus itu ditangkap oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, maka Rasul Paulus ini dijadikan rasul daripada Tuhan yang luar biasa. Bagaimana banyak orang-orang yang dimenangkan melalui setiap pelayanannya. Walaupun pada kehidupannya Rasul Paulus ini mendapatkan banyak penganiayaan, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita melihat bahwa teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus ini, maka kita juga harus melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita harus memiliki kehidupan yang berbeda, kehidupan yang baru, karena hidup kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan lagi bagi setiap kita untuk kita menyimpan luka batin di dalam setiap kehidupan kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, miliki sikap hati yang terbuka kepada Tuhan untuk kita mengalami pemulihan. Lalu yang berikutnya, kita jaga setiap hati kita, yaitu dengan cara kita melakukan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Lalu kita mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan untuk kita semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan, untuk kita tidak memberikan kesempatan bagi luka batin untuk hidup di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini Roh-Mu sendiri Tuhan yang memampukan setiap kami untuk kami tidak lagi hidup di dalam luka-luka batin kami Bapa, tetapi biarlah kami mau hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan, karena kami tahu ada rancangan-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, tolong setiap kami pada pagi hari ini, secara khusus kami sudah mengikuti doa pagi online ini Bapa. Terus jaga setiap hati kami supaya kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.